Apalagi laki-laki, kalau perempuan masih iya bisa bertahan sampai 75 tahun gak nikah karena mencintai suami itu. Meninggal suami umur ibu 52 sampai 78 meninggal, ibu tidak nikah lagi. Karena apa? Saya sangat mencintai suami saya, Pak. Kalau laki-laki enggak, 3 hari meninggal udah, matanya kemana-mana. Suami ibu, bukan saya. Ya, subhanallah. Terus sekarang surat berapa? Surat 268 kan? Ya udah dibaca. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Tuh, makanya nggak usah sedekah, Bu. Nanti habis uangnya. Tegas kau lah mengatakan, menakut-nakuti ibu. Udah nggak usah lah sedekah, nggak usah berinfak lah. Ibu nanti susah, ibu nanti miskin, ibu uang berkurang. Tapi kok mau enggak, 5 juta habis, mangking. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ibu lihat kan, sudah Allah transparan mengatakan, setan itu 1001 cara supaya kita kikir, pelit, sampilik karyang kata orang awak. Ada ibu yang pelit di sini, robah, Bu. Salah satu sifat yang paling dimurkai Allah, dibenci Allah, pelit, karena Allah Maha Pemurah. Kalau kita pemurah, Bu, disenangi penduduk langit dan bumi. Hidup kita berkah, disenangi penduduk langit dan bumi. Rezeki kita dimudahkan. Gak usah jauh-jauh lah, ibu punya makanan dibagi. Orang senang kan tetangga. Ibu itu baik banget ya, Masya Allah. Asal pulang dari kampung bagi makanan. Walaupun cuma kardus doang. Ya, terus 6. Ayat 57-18 ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Oh, ternyata kalau kita bersedekah dianggap pinjaman. Kalau namanya pinjaman pasti dikembalikan kan, Bu? Yang mengembalikan siapa? Orangnya atau Allah? Allah. Yang namanya pinjaman pasti dikembalikan. Tapi yang dahsyatnya yang mengembalikan pinjaman itu bukan dia, Bu, Allah. Syaratnya hanya satu, ikhlas. Sesama ibu lah di sini misalnya, ada ibu maaf, ada yang miskin, yang susah. Ibu bantu dia, ibu kasih hijab, kalau perlu kasih uang. Nanti Allah yang mengembalikan sama ibu itu. Ya, Allah yang mengembalikan lebih dari yang kita harapkan, lebih dari cukup. Kadang nggak masuk akal, Bu, kawan transfer uang sama saya. Pak Munjir, ini ala kadarnya sekian juta. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nggak masuk akal kadang rezeki itu. Kalau ibu kan corona tabungan masih banyak, deposito banyak, warisan banyak yang mau dijual di Cianjur, di Garut. Saya warisan apa? Orang tua saya nggak punya warisan, Bu. Udah habis dijual untuk anak-anak kuliah. Nggak ada, Bu, kami punya warisan lagi. Asal anak butuh kuliah dijual untuk biaya kuliah, Masya Allah. Begitu kami selesai kuliah, habis tanah, rumah habis. Iya, ibu saya numpang di rumah anak yang paling gede itu. Saya ingat, ya Allah, ikhlas dia rumahnya dijual asal anaknya bisa kuliah, ya Allah, saya bikin. Masya Allah, Bu, subhanallah. Ya, kemudian 6 ya, memberikan nafkah kepada orang yang fokus menuntut ilmu syariat agama. Artinya seperti ibu inilah, saling berbagi hari kalau ada uang rezeki. Kira-kira ada nggak di antara ibu ini orang miskin, orang susah? Bagi, Bu. Dia nggak mungkin ngaku-ngaku susah, nggak mungkin ngaku-ngaku miskin. Ya, kita yang melihat. Ya, ulangi 6. Memberikan nafkah kepada orang yang fokus menuntut ilmu syariat, tapi dia hidup susah, hidup miskin. Dalilnya surat 2 273. 2 273. Surat 2 273. Judulnya memberi nafkah kepada orang yang fokus menuntut ilmu syariat agama. Langsung.
Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Masya Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Coba lihat Bu, abang terharu kita itu. Dia menyembunyikan kemiskinannya dan tidak meminta-minta. Sampai orang menganggap dia orang kaya karena nggak pernah minta-minta. Diam dia dengan kemiskinan itu. Orang kan nggak dikit-dikit, oh saya Bu susah Bu, suami saya nggak ini pencarian, suami saya begini, suami saya begini. Ternyata nggak bagus dalam Islam itu. Yang bagus itu menyembunyikan kemiskinan. Dia hanya pasrah kepada Allah. Ya ada uang dia makan, gak ada. Dan saya mengalami itu Bu, 7 tahun di Jakarta. Kadang makan di warteg, nasi, sayur, tempe. Nanti sore ada uang, makan nasi, sayur, tahu. Makan ikan itu tahu Bu, sekali seminggu. Itu udah makan ikan gembung saya Bu. Ya Allah, gembiranya saya itu. Lap sekali saya makan, teringat Bu waktu saya dulu. Iya Bu, sekali seminggu cuma bisa saya makan ikan itu. Pesmol ikan gembung begitu. Selebihnya nasi, tempe, nasi, tahu. Bertahun-tahun saya jalan di Jakarta. Tidak pernah saya ceritakan sama abang saya, kakak saya, nggak ada yang tahu. Abang saya di Jakarta ini polisi. Kakak saya dosen. Sebenarnya kalau saya telepon, tolong bantulah uang, insya Allah mereka bagi. Tapi saya sembunyikan kemiskinan itu. Pulang saya ke Medan, saya ceria, tidak menunjukkan saya hidup susah. Kawan saya sampai bilang di Medan itu, kamu orang kaya aja, nggak pernah cerita susah katanya. Saya senyum aja, senyuman yang penuh dengan makna. Masya Allah. Iya Bu, sampai kawan bilang, kamu orang kaya aja, nggak pernah cerita susah. Dalam hati saya, Masya Allah, dia nggak tahu, ya Allah makan sekali sehari. Allah ridho sama orang yang menyembunyikan kemiskinan itu. Artinya apa? Dia tidak mengeluh. Ibu juga begitu ya, jangan ceritain susah ibu sama orang. Dilecehkan orang kita Bu. Depan kita iya ya Bu, iya ya Bu. Di belakang pret, mampus lo kata. Terus Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. poin ketujuh, hijrah di jalan Allah. Jadi tidak sekadar baik, tapi harus pindah dari baik menjadi benar. 400 hijrah di jalan Allah. 400. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dan aku berhijrah kepada Allah kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang tuju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Masya Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Disuruh kita hijrah Bu. Macam saya jauh dari Medan ke sini, ibu dari Jawa Barat ke sini, ibu ada yang Jawa Timur hijrah ke Jakarta. Ternyata disunahkan Bu. Jadi rezeki kita lebih dimudahkan. Mungkin kalau saya bertahan di Medan, belum tentu saya bisa beli rumah, belum tentu saya bisa beli mobil. Tapi harus hijrah. Kemudian ke-8, menikah. Jadi kunci rezeki itu menikah Bu, karena doa dari dua keluarga besar. Doaku, doa istriku, doa mertuaku, doa iparku, doa saudaraku nyatu untuk aku. Saya ulangi Bu, kenapa berkah menikah itu? Karena doaku, doa istriku, doa mertuaku, doa iparku, doa dari saudaraku bersatu untuk aku. Ya Allah, berkahilah anakku, kata ibuku di Medan. Mertuaku di Jawa, berkahilah mantuku, kata mertuaku. Berkahilah iparku, kata iparku di Jawa. Nyatu satu doa kepada saya, kan berkah kita. Dan haram hukumnya berniat tidak menikah. Haram loh Bu. Kalau saya Pak nggak ada niat menikah, haram. Berjadinya tidak menikah. Lain dengan belum dapat jodoh. Ibu jangan coba-coba ya meniat tidak ada nikah. Menikah itu sunnah Rasul. Ya, kalau ada anak ibu santai, umur sudah 30 tahun,
Tiap hari nasihati, nak, umur kamu udah 30, nak, menikahlah. Kalau kamu nggak sempat cari jodoh, cari istri, boleh nggak ibu yang mencarikan? Teman ibu banyak yang punya anak, nak. Ibu jangan main-main loh masalah jodoh anak itu. Kewajiban kita loh, Bu. Siapa anak ibu sini udah 30-an belum menikah? Banyak, saya yakin. Terutama anak perempuan, Bu. Perempuan ada yang mandi pos. Kalau laki-laki 70 tahun masih beranak dia. Istrinya maksudnya kan. Tapi kalau perempuan 42 tahun udah menopause, 50 tahun menopause, nggak haid, nggak ada anak, Bu. Kalau sudah nggak haid, lebih riskan perempuan kalau menikah dari laki-laki. Jadi omongan. Makanya ibu sejak kecil doktrin anak. Nanti umur 24 tahun kamu menikah ya, nak. Bekerja setahun jangan pikirkan mama, karena sering anak ngomong begini, termasuk anak saya, pingin berbuat baiklah sama orang tua dulu, ya berbagi rezeki gaji, jangan, nak, uang ayah insya Allah ada kok, tabungan ayah ada kok, nanti kamu selesai kuliah, kerja setahun 6 bulan, kamu menikah ya, nak. Saya selalu sampaikan sama anak saya 3, Bu, laki-laki, nanti kamu menikah ya, nak, umur 24-25 tahun, gak usah pikirin ayah, nak. Ya, selalu doktrin kalimat itu, Bu. Karena sekarang saya orang santai 35 belum menikah, astagfirullah. Terutama wanita ya, Bu. Kalau ibu punya anak wanita seperti itu, kalau saya udah gelisah saya hidup itu. Sempat saya punya anak perempuan 35 belum menikah. Karena terlambat kita mendoktrin, gak sejak kecil. Perempuan biasanya 24 kalau bisa menikah, laki-laki olehlah 27, masih masuk akal. Tapi perempuan jangan, Bu. Ya kalau dia umur 28 tahun baru nikah, suaminya minimal 32 itu. Nggak mungkin umur 28 mau nikah, sarjana umur 23 tahun sama dia, nggak bakalan, Bu. Pasti cari yang muda. Ya, pasti cari yang muda dia. Kalau anak ibu 35, suaminya 40, berarti udah duda. Atau dia istri kedua anak ibu itu jadinya. Nggak bakalan umur 23 tahun nikah sama 42 tahun. Makanya wanti-wanti kalau anak perempuan itu, kalau bisa dari kecil didoktrin, 24 tahun nikah ya, mama carikan, nak. Mungkin ada ponakan Jokowi. Iya, ponakan siapa kek gitu. Jokowi kan banyak, ada yang di Jawa Barat, Jawa Timur, kan bukan yang di presiden. Ibu langsung aja ke sana otaknya. Masya Allah. Udah hijrah jalan Allah 400. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedia di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Coba lihat, Bu. Sekarang hamba sahaya nggak ada, yang ada pembantu kan. Beda-beda, hamba sahaya itu milik pribadi, bisa kita perjualbelikan. Berapa? 40 juta bisa. Sekarang pembantu. Kalau hamba sahaya bisa, Bu, kita perjualbelikan 80 juta, 100 juta. Kalau pembantu bukan, dia kita bayar 2 juta sebulan. Kemudian memiliki anak 17, 30, 31. Kunci-kunci rezeki. Usahakan ibu berniat punya anak, jangan tidak punya anak. Kecuali memang mandul, itu takdir. 17, 30 dan 31. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Tuh dulu gitu, Bu. Ada anak perempuan bunuh karena aib punya anak perempuan itu. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Atau apa, Bu, punya anak kebanyakan dibunuh, dulu biasa. Seperti ibu lah, adik kakak berapa orang? Adik kakak, sama saya 7. 4 laki-laki 3 perempuan. Ayah saya kan kepala sekolah, bisa kok sekolah semua anak-anak, walaupun hidup susah. Dulu dibunuh, Bu. Banyak anak 12, malu, gak sanggup ngurus.
Sekarang kan rata-rata orang anak 2 ya Bu. Paling 3 lah, seperti saya 3. Takut kita itu, takut. Kelihatan iman kita di bawah orang tua kita. Orang dulu kenapa yakin? Punya anak 10 semua bisa sekolah. Tapi anak dulu seperti kita itu mau susah kan Bu. Anak sekarang enggak. Kita itu mau susah, ikhlas susah. Pulang sekolah nggak ada dimakan, nggak mengeluh. Oh, coba anak sekarang. Makan apa mah? Nggak ada bebek goreng. Goreng aja bebek tetangga. Iya. Kalau kita enggak, apa yang ada kita makan? Sarapan pagi dengan kecap. Saya masih ingat Bu. Ya Allah, kami 7 orang Bu. Makan pakai kerupuk. Tapi ikhlas saja kita itu ya. Subhanallah. Yang paling sering makan pakai kecap. Makan pakai kecap udah hebat ya. Enak kan kecap? Iya. Saya kebayang masa kecil saya dulu makan pakai kecap. Udah Masya Allah senangnya kita itu. Kita dulu legowo Bu, nerimo apa yang kasih orang tua. Iya. Sepatu udah sobek Bu, ada sepatu. Iya kan? Kita nggak malu ke sekolah ya. Kelihatan jempol kita di depan gitu. Jempol kaki itu. Allah ya Rob. Nggak ada uang kata ibu, ya sudah. Lihat sepatu sobek, belum ada uang. Udah. Anak sekarang malu masa sepatu begini. Kesimpulannya hari ini adalah bagaimana mengkader, mendoktrin, mendidik anak kita menerima apa yang diberikan Allah, walaupun mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, walaupun mungkin nggak sesuai dengan keinginan. Itu yang susah zaman sekarang. Anak itu susah untuk menerima apa yang dari Allah, pingin memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Saya ulangi Bu, memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Silakan pertanyaan, masalah apa saja. Silakan, ada pertanyaan. Any question? One woman, one question. Satu orang tuh pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif. Ayo langsung to the point. Ya, kasih. Nama, status. Kalau belum nikah kita carikan. Waalaikumsalam. Permata itu di mana sih? Permata mana? Dari sini jauh ya? Oh, kampung Cerewet. Pantes Cerewet begini orangnya. Pertanyaan. Saya mau nanya mengenai surah 24 ayat 60. Ya, bacakan aja dulu. 2460. Buka Bu. 2460. Iya. Ibu ini paling rajin bertanya. Nanti kita kasih penghargaan umroh dari suaminya. Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, adalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan perilaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pasti pertanyaan Ibu, pengertian melepaskan pakaian yang mana kan gitu kan? Saya jawab. Sebenarnya Ibu punya kain nggak? Bawa ada kain? Tahu nggak sebenarnya hijab yang benar yang ditunjukkan istri Rasul itu bukan sekadar seperti ini. Itu segini Bu, maaf, menutupi pantat semua. Segini Bu hijab yang benar itu. Baru setelah berhijab ditutup pakai kain. Pengertian dalil ayat ini menanggal itu kain yang penutup hijab. Bukan tidak berhijab. Bukan oh Masya Allah. Ibu kan rata-rata kan nggak ada kan pakai kain gitu. Siapa dulu ustazah yang di TV? Ah, dia kan pakai ini kan. Hah? Lutfiah Sungkar. Lutfiah itu saya perhatikan itu nggak pernah tidak ada penutup hijabnya itu. Jadi yang dimaksud ayat-ayat ini itu yang dibuka itu penutup hijab, bukan hijab. Jadi salah tafsir orang, begitu dia sudah tidak menipus, tidak berhijab dia keluar. Dalilnya mana bro? Ya guys ya. Alasannya itu ayat tadi.
Salah tafsir, Bu. Jadi yang benar itu Ibu pakai kerudung lagi di sini, pakai kain, ditutup dari kepala itu. Tapi bukan nggak ada yang pakai gitu, sampai ke pantat sebenarnya kalau hijab yang benar itu. Ya maaf, menutup payudara kemudian pantat. Seperti Ibu, coba Ibu berdiri sebagai contoh. Berdiri coba. Hijab Ibu besar juga sih. Coba berdiri Ibu. Coba. Itu agak mendingan, ketutup semua kan. Ibu minta tapi hampir semua ketutup. Saya minta Ibu harus minimal seperti itu, hijab itu. Kecuali depan suami, anak kandung, saudara laki-laki kandung, ayah kandung. Itu boleh. Ya Bunda ya. Jangan salah tafsir loh ayat itu, ya. Jangan begitu ayat Ibu buka jilbab depan orang. Pertanyaan kedua. Mau ngapain? Oh iya sebentar, kita kan tengah 12 di sana. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau wanita sudah 43 tahun tapi dia belum menikah, apa belum ada jodoh? Saya tidak mengatakan belum ada, tidak ada jodoh. Coba dikoreksi dulu, dievaluasi. Apakah selama ini memang tidak berusaha mencari jodoh? Jangan pasrah, oh belum ada jodoh Ustaz. Udah nyari enggak? Iya, harus ikhtiar Bu. Dia nunggu jodoh dari Allah, ya harus ikhtiar. Berdiri kayak di halte seharian gitu. Ya Bunda ya, seperti kita inilah. Ibu biasakan ngomong, Bu, anak Ibu ada yang belum menikah. Anak saya perempuan Bu, umur 23, baru selesai dari UI. Bu, boleh nggak kita jodohkan? Anak saya alumni ITB, umur 28 tahun. Sesama kita ini bagus Bu. Makanya dibujuk, dibunuh. Pola pikirnya, bukan orangnya gitu loh. Nak, Mama, Mama punya teman, nah anaknya Masya Allah baik, alumni UI, umur 28 tahun. Kamu nikah ya nak, Insya Allah orang baik nak. Besok silaturahmi mereka ke rumah kita. Dia nak ya, kamu udah 28 nak, kamu perempuan. Padusi, boru-boru, wedok. Ya Bunda, maaf, siapa anak Ibu udah di atas 28 belum nikah perempuan? Angkat tangan. Kan banyak ternyata. Gak bisa Bu, terus-terusan itu dicarikan. Iya, berat Bu. Mereka sudah malu nanti tuh, udah 30, udah malu cari jodoh. Akhirnya apa? Santai dengan karir dan pekerjaan. Udah 40 tahun baru terasa. Ibu kalau meninggal duluan, siapa mau ngurus jadi hari tuanya? Yang jadi masalah kan hari tua kita Bu. Walaupun gak punya anak, ada suami yang ngurus. Syukur-syukur punya anak. Resiko perempuan itu Bu, yang ngurus hari tua siapa tuh? Maaf bicara, stroke. Anak nggak punya, suami nggak punya. Sebentar Ibu sudah meninggal. Ibu masih lama nggak hidup? Allahu a'lam. Udah cukup, saya mau berangkat lagi nih. Ya kesimpulan sederhana kok. Coba ajarkan anak mengikut syariat. Doktrin anak supaya menikah. Ya, jadikan keluarga yang kita cintai, kita sayangi, kita ingatkan, kita nasihati terus-menerus. Tidak harus keras, tapi tegas. Keras mungkin anak kita membantah, tapi kalau tegas dia mungkin merenung. Wallahu a'lam bishawab. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Hari apa? Oh iya, Sabtu malam Ahad. Bawa suami ya Bu. Suami tetangga juga nggak apa-apa. Kalau dia ada ibu nggak apa-apa. Ya, bawa suami, bawa anak. Kita Sabtu malam Ahad ba'da Isya Bu di sini. Ibu bisa hadir Sabtu malam Ahad